Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Kusuma Cahyaninggosi Romatila Aswandi dan rekan saya. Dan saya Trinoviani Agustina. Nah, teman-teman, di sini kita akan berdiskusi tentang sambut Ramadan 1443 Hijriah. Sebelumnya, kalian pasti tahu bulan Ramadan itu seperti apa dan apa persiapan yang akan kalian hadapi untuk sambut Ramadan tahun ini. Nah, di tengah-tengah kita hadir seorang para guru-guru yang tercinta, yakni Bapak Muhammad Syifauddin, Magister Pendidikan Islam, dan Bapak Dr. Andes Muhammad Mustain, yang akan mendiskusikan sambut Ramadan 1443 Hijriah. Nah, teman-teman, mari kita mulai. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Sehat. Walafiat. Alhamdulillah. Nah, Bapak, di sini kita kan akan berdiskusi tentang sambut Ramadan 1443 Hijriah. Bapak, apa sih persiapan kita untuk menyambut Ramadan 1443 Hijriah ini? Saya dulu. Ya, monggo, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Barangkali ada hal yang perlu saya sampaikan di awal. Ini barangkali menjadi gambaran buat kita dalam rangka mengarungi bulan suci Ramadan. Ketika ada anak mau sekolah, katakanlah awalnya dari SD ke SMP, sebelum dia masuk di SMP, dia udah mikir tentang bagaimana persiapan dia masuk SMP. Bagaimana bukunya, bagaimana seragamnya, bagaimana perjalanannya dari rumah menuju sekolah. Artinya ada banyak hal yang sudah dipikirkan. Namun tidak hanya dipikirkan saja, tetapi ya dilakukan. Satu misal bajunya bagaimana, maka kemudian dia beli baju. Dia beli tas atau kemudian apalah, pokoknya semua kebutuhan itu menjadi terpenuhi. Nah, bagi saya, karena Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keistimewaan, maka bagi seorang muslim juga harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Bapak saya mengajarkan karena bulan itu adalah bulan yang luar biasa, masuknya juga harus disiapkan sedemikian rupa. Ketika saya kecil pada waktu itu, dalam rangka sambut Ramadan itu ada kegiatan namanya ro'an. Mungkin Pak Sifat juga sama. Di tempat kami itu sebelum Ramadan, santri-santri di musola itu bersih musola. Orang terima ngurisi musola sampai tempat wudhu. Jangan bayangkan tempat wudhu zaman saya dengan zaman sampean. Kalau zaman sampean kan sudah penuh dengan keran. Tempat wudhu saya itu terbuat dari tanah liat yang bunder. Namanya apa Pak sifatnya? Nah, Kayak kendi ya? kayak kendi tapi besar. Padasan. Ya, betul. Jadi pada waktu itu aktivitas sebelum Ramadan itu meresiki padasan dari lumut-lumutnya pokok sampai bawahnya. Setelah bersih kemudian padasan itu diisi rame-rame dengan teman-teman. Setelah padasannya kemudian musolanya dibersihkan. Apakah selesai di situ? Tidak. Di rumah, karena di rumah jadwal waktu yang paling panjang kita mengarungi puasa itu, rumah juga dibersihkan. Bagaimana rumah itu menjadi tempat yang tidak hanya tempat istirahat saja, tempat tidur saja, tetapi rumah juga menjadi bagian tempat ibadah kita. Nah, maka kemudian rumah dibersihkan. Tidak hanya itu, aktivitas yang kami lakukan masa kecil itu, bahkan itu sampai sekarang, tidak hanya masa kecil, sampai sekarang, ziarah kubur. Karena ziarah kubur bagi saya adalah
sesuatu yang luar biasa. Kami berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal, sekaligus mengingatkan bahwa suatu saat saya juga akan meninggal. Alhamdulillah kemarin saya juga sudah melakukan perjalanan ziarah kubur dari beberapa makam, dari bapak sampai kakek nenek dan seterusnya. Sebenarnya ini juga belum selesai. Inilah yang bisa dan biasa kami lakukan sebagai upaya kita untuk sambut Ramadan. Namun ada hal yang jauh lebih penting daripada itu. Apa itu? Mempersiapkan batin kita sambut Ramadan. Ramadan bagi saya adalah sesuatu yang istimewa, maka saya merasa bangga Ramadan telah hadir kembali dan saya bisa menikmati Ramadan. Saya tidak tahu di pikirannya Novi sama Putri, apakah dengan hadirnya Ramadan itu justru menjadi kegelisahan atau kepanikan atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi bagi saya bangga, alhamdulillah Ramadan telah hadir dan Allah memberikan kesempatan buat kita untuk masuk di bulan Ramadan tahun ini. Ini adalah suatu yang luar biasa. Maka ini harus disiapkan. Satu, persiapan batin. Yang kedua adalah persiapan fisik. Kenapa? Ketika seseorang itu sudah siap dengan fisik, ibarat main bola, dia sudah melakukan pemanasan di bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian masuk bulan Ramadan, fisiknya insya Allah fine saja. Tapi kalau kemudian fisiknya tidak disiapkan, masuk bulan Ramadan menjadi bulan yang letih, bulan yang lelah. Maka kemudian persiapan pertama adalah persiapan pikiran, batin, ya. Yang kedua adalah persiapan fisik. Yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah persiapan harta benda. Apakah kemudian maknanya persiapan harta benda itu hidup kita menjadi konsumtif? Bukan. Ibadah itu butuh harta. Satu misal, hari ini kita pakai baju tadi untuk sholat, kita ini butuh biaya beli baju. Tentunya tidak hanya sekedar baju yang baik, karena memang perintahnya begitu. Apalagi di bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan kita perlu bersedekah. Itu kan butuh. Maka kemudian sebelum Ramadan ini harus dikumpulkan. Sampai di akhir Ramadan kita menyalurkan zakat fitrah. Ini kan juga harus disiapkan. Angen-angennya berasnya udah ada enggak? Belum. Beras yang kita berikan yang bagaimana? Nah, ini persiapan. Itulah yang bisa dan biasa kami lakukan sejak kecil sampai sekarang. Ini versi saya. Iya. Terima kasih Bapak Musta'in telah memberikan pengalaman untuk mempersiapkan Ramadan versi beliau. Yang selanjutnya untuk Bapak Sifaudin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat saya, muda-mudi Islam yang saya banggakan. Menarik diskusi kita kali ini, bukan sembarang diskusi karena kita sambut Ramadan, tamunya ini tamu kehormatan, tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Tain sudah sangat real, sudah sangat konkret. Harapannya diskusi kita ini, ngobrol santai kita, ini ngobrol santai tapi ilmiah. Ilmiah ini bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman saya, wabil khusus yang muda-mudi ini. Jangan sampai kita menghadapi Ramadan, mendapati Ramadan tapi kita baik-baik saja. Ramadan di sebelah kanan, diri kita di sebelah kiri atau sebaliknya, maka tidak pernah nyambung dengan Ramadan. Jangan sampai seperti itu. Artinya saya dan kita yang muda-mudi ini harus senantiasa terus memacu, senantiasa terus belajar dan belajar. Termasuk forum ini kita niatkan belajar bersama. Baik, terkait dengan sambut Ramadan, kalau Pak Tain tadi bercerita, saya juga izin bercerita ini. Monggo. Referensial, ada dua sahabat ini ketika kecil belum Islam, kemudian ketika dewasa, dua sahabat A dan B ini kemudian masuk Islam. Suatu ketika setelah masuk Islam, sahabat ini ada panggilan, dua sahabat A dan B ini ada panggilan untuk jihad fisabilillah, membela agama Allah. Kemudian
dua sahabat A dan B ini sebenarnya sama-sama bercita-cita untuk mati di medan perang, bisa mati syahid. Luar biasa ini anak muda kok cita-cita mati dengan luar biasa. Ini karena kecintaan kepada agama, kecintaan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sementara anak-anak sekarang cita-citanya selalu hidup ya. Iya, selalu Bisa aja Bapak. selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Mohon maaf ini menyindir tapi sengaja ini. Terkait dengan itu kemudian sahabat ternyata ketika sampai di medan perang, alhasil yang mati ini sahabat B. Sahabat B mati. Secara pengetahuan kita bersama, ajaran kita mengatakan kalau mati di medan perang berarti mati syahid. Kemudian si A, sahabat A ini iri. Kenapa aku juga tidak mati? Aku juga pengen syahid. Aku juga pengen syahid. Betapa pahala mati syahid itu luar biasa. Kemudian karena si B mati, maka tidak bisa sambut Ramadan kan begitu ya. Gak bisa menangi Ramadan, gak bisa melakukan amalan Ramadan. Sementara si A yang punya cita-cita meninggal, mati syahid, yang belum mati-mati tadi akhirnya menangi Ramadan. Alhasil di dalam kisah itu disebutkan alhasil ketika si A mendapati Ramadan, kemudian mengisi Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh ketulusan, karena Ramadan itu bahasa keimanan. Rasulullah menjelaskan dengan ini kesimpulan di awal, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Jika umatku itu kok tahu betapa hebatnya, dahsyatnya, istimewanya Ramadan, maka umatku akan menginginkan setahun penuh Ramadan. Dan ini rasa-rasanya teramat berat, terutama bagi anak muda dan saya ini kalau puasa terus kan jadi kurus ini. Jadi kurus ini keimanan, ukurannya keimanan. Maka kalau kita logika ya sulit nyambung ya, sulit nyambung. Poso kok enak, pasti mengatakan nggak enak. Ngopi itu enak jelas. Atau nyeblak itu enak ya. Itu nyeblak itu enak. Baik, kembali ke tadi sambut Ramadan tadi, si A, sahabat A bisa menjalani Ramadan dengan penuh. Alhasil ketika sahabat A ini juga meninggal, wafat. Alhasil di penjelasan berikutnya, di penjelasan referensi itu selanjutnya mengatakan ternyata derajatnya sahabat B yang mati syahid di medan perang dengan sahabat B dengan sahabat A yang belum mati di medan perang, belum mati syahid tapi bisa menangi Ramadan, ternyata alhasil kesimpulannya derajatnya lebih tinggi A yang tidak mati syahid di medan perang. Masya Allah. Karena dengan berkah dan keistimewaan bulan Ramadan. Maka sebuah nikmat itu kalau kita tidak urai, tidak kita pelajari bersama, menjadi biasa. Jadi ada dua kenikmatan yang sering yang kita itu sering dibujui dengan dua kenikmatan itu. Nikmatani maghbubatani katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering menipu manusia, yang nikmat besar tetapi dianggap tidak nikmat sama sekali, yaitu as-sihah, kesehatan, wal faragh, dan kesempatan. Hari ini insya Allah kita berdoa kepada Allah, kita dapat. Dan insya Allah pula kita akan memasuki Ramadan. Amin. Lebih konkretnya, lebih rincinya ya, selain dari diskusi kita nanti, saya menyerukan kepada adik-adik kami, adik-adik saya, kaum muslimin muslimat untuk sering mengkaji, sering merujuk buku, baca, bisa di medsos baca boleh, tapi harus kita niatkan belajar dan kita pilih-pilih referensinya yang tepat. Gitu terkait dengan persiapan jasmani, rohani, dan termasuk bagaimana menjalani Ramadan, per detail tadi sudah disampaikan Pak Tain. Saya kembalikan kepada Mbak Novi, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Syifa. Nah, sebagai generasi milenial, apa sih persiapan Putri untuk sambut Ramadan kali ini?
Apa ya? Mungkin sih kalau secara di dunia ini kita kan pasti juga membutuhkan kebutuhan ya. Jadi kita akan belanja kebutuhan puasa. Jadi kita nyetok nih, semuanya ada beras yang udah habis, kita nyetok biar besok waktu puasa itu kita nggak ngantri terlalu banyak, dan tentunya kita juga harus memperbanyak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan kita menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang. Luar biasa. Putri kayak ibu-ibu mikir. Tapi udah belanja apa belum nih? Aduh, belum. Kalau Mbak Novi gimana? Alhamdulillah udah belanja untuk persiapan puasa. Sudah hunting-hunting gitu ya. Keburu kehabisan minyak ya, udah langka ya. Iya, minyak aja 2 liter 60.000. Oke teman-teman, kita lanjut ke segmen yang kedua, yakni pembahasan tentang apa aja sih isi di bulan suci Ramadan ini. Nah, Kak Novi, waktu bulan suci Ramadan ini kamu itu hanya puasa saja atau gimana? Kalau di hari puasa ya yang pastinya sholat duha dong. Oh. Ada Masya maunya ini. Allah. Dan jangan lupa untuk tadarus habis tarawih. Nah, teman-teman, jangan lupa tadarus. Nah, Bapak, saya akan bertanya satu pertanyaan, yakni bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam. Umat Islam pun juga disarankan untuk memperbanyak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai muslimah pasti kan ada udurnya. Bagaimana mengisi kekosongan itu untuk memperbanyak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Monggo Bapak Sifauddin untuk menjawab terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sebenarnya kajian kita kan juga untuk muslimah dan muslim juga ya. Iya. Muda dan mudi, tapi ini konteksnya kita bicarakan yang muslimah dulu ya, muslimah Iya. dulu. Karena memang untuk urusan muslimah ini harus apa? Bukan jelimet tapi harus komplit. Karena ada jedanya untuk muslimah atau apa kaum mudi ya atau ibu-ibu, ini ada jedanya, harus ada bahasanya, harus ada apa, lampu merah tiap bulan. Harus ada haid tiap bulan, sehingga ini yang diharapkan oleh Mbak Putri tadi. Pertanyaannya kan ini secara otomatis, secara naluri, Iya. secara gharizah itu kan pasti ini menjadi jeda gitu ya. Iya, betul. Menurut hemat kami, berdasarkan bacaan yang kami lakukan terkait dengan muslimah yang udur ya, Rasulullah, dari hadis dari Aisyah itu mengatakan, dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW, kunna nu'maru biqadha'i shaum, kita diperintahkan untuk mengqadha'i puasa, wala nu'maru biqadha'i shalah, dan kita tidak diperintahkan untuk, kita waktu itu yang kena khitab kan Aisyah. Okay. Berarti untuk mudi Islam dan muslimah. Dan kunna nu'maru biqadha'i shaum, kita diperintahkan untuk mengqadha'i puasa, wala nu'maru biqadha'i shalah, dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadha'i shalah. Nah, di hadis yang lain juga disebutkan, langsung terjemahnya saja, kalau seseorang itu sengaja tidak puasa, saya hari ini misalnya puasa kelima atau ketujuh, hari ini saya kok nggak naksir untuk puasa gitu kan. Nggak naksir. Saya lagi bad mood gitu. Lagi bad mood saya. Pokoknya hari ini saya nggak naksir puasa. Aduh. Kan Fasek gitu ya. Kadang-kadang kan saya untuk kalau di kelas itu, ini jamnya Pak Sifa atau Pak Taim nih. Masuk aja nih saya tak. Ya, misalnya begitu. Kembali ke puasa tadi, saya hari ini nggak naksir puasa. Itu dalam hadis disebutkan, sekali lagi terjemahnya, tidak bisa digantikan dengan puasa seumur hidup. Karena keutamaan Ramadan. Karena kehebatan dan keutamaan Ramadan. Sehari tidak bisa diqadha'i seumur hidup. Nah, maka jangan main-main ini, nggak bisa main-main. Sekali lagi saya menyerukan kepada adik-adik saya yang muda-mudi ini harus terus belajar.
Bahkan tambahan Pak sih Pak, Nggih. berdasarkan referensi saya baca, Iya. ketika seseorang itu tidak ada halangan syar'i dan kemudian dia meninggalkan puasa, maka dianggap sebagai seorang yang fasik. 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 Tidak hanya itu, dia tidak sama dengan dia tidak menghormati puasa. Nggih. Nah, apalagi kalau kemudian derajatnya lebih tinggi, maksudnya dia mengingkari tentang kewajiban puasa. Ini bahkan kemudian ada yang kemudian menyebut kafir. Nggih. Ya. Karena apa? Mengingkari kewajiban. Mengingkari kewajiban. Termasuk di Sulam Taufik dikatakan Iya. begitu. Iya. Kembali ke tadi, maka kalau alasan yang sudah tidak bisa dihindari lagi, misalnya liburan lampu merah, semuanya sudah paham lampu merah itu ya bagi perempuan. Lampu merah, maka otomatis kan seakan-akan pahalanya kan beda dengan laki-laki. Iya, Beda betul. dengan laki-laki. Maka salah satu amalan yang lintas batas itu adalah kita yang amalan yang sederhana tetapi pahalanya istimewa yang juga sering dilupakan, yaitu amalan membaca sholawat. Membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau shollallahu ala Muhammad, atau beragam redaksi yang lain. Bisa shollallahu ala Muhammad, bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bisa macam-macam yang lain. Itu sholawat itu amalan yang lintas batas, termasuk bagi yang sedang dalam keadaan haid, dalam keadaan lampu merah, ketika Ramadan bisa melakukan ini. Di Qomil Tughyan, di akhir Qomil Tughyan itu juga disebutkan, seandainya seorang hamba itu mendapatkan, ini seandainya loh, di sana juga kalimatnya juga seandainya, terjemahnya seandainya seseorang itu kok mendapatkan pahala semua penduduk bumi diberikan kepada si A, kemudian untuk sowan di akhirat besok dengan catatan nggak ada sholawatnya, maka belum cukup untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, luar biasa. Maka kembali ke pokok persoalan, bisa dilakukan dengan baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ya sehari 1000 boleh. Syukur-syukur kalau amalannya pondok itu Mbak Tain, biasanya itu kalau seperti yang referensi Tebu Ireng itu, kalau malam Jumat itu 10.000. Masya Allah. Ini Mbak Putri ini kan perempuan ini, Novi juga perempuan. Meniren ini. Kalau besok punya cita-cita anaknya jadi Hebat, anak yang ingin hebat, ya, lakukan. lanjutkan sholawatnya. Ya, begitu. Untuk mengisi Ramadan maka menurut saya amalan Memperbanyak yang pas sholawat. Pada saat lampu merah. Pada saat lampu merah. Gitu ya. Oke. Nah, Bapak, untuk Bapak Mustain, saya akan bertanya satu pertanyaan, yakni di bulan suci Ramadan kan kita juga pastinya ada satu syarat, yakni menghindari zina. Nah, zaman sekarang, apalagi saya sebagai generasi milenial, pasti juga banyak sekali menemui anak-anak yang berpacaran. Nah, apa sih bagaimana caranya kita menghindari zina itu untuk anak milenial sekarang ini? Ya, terima kasih, pertanyaan menarik. Ramadan. Wong ora Ramadan ora oleh kok. Ramadan. Kalau kemudian kita ingin jauh dari hal itu, yang paling mungkin adalah satu, memperkuat iman kita dengan amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita. Nah, zaman sekarang ini sebenarnya godaan yang terbesar bukan lawan jenis. Menurut saya, godaan terbesar adalah dengan HP. Kalau kemudian kita sadar bahwa HP menjadi godaan, maka sebisa mungkin ya intensitas kita menggunakan HP kita kurangi. Begitu pula kalau kita sadar bahwa pacaran itu menjadi peluang kita untuk jauh dari Ramadan, maka kemudian ya ini juga harus kita kurangi. Ya kalau bisa ditinggalkan karena memang itu fahisah gitu. Itu sesuatu yang kecil. Maka kemudian ya kita harus tinggalkan. Menurut saya hari ini yang paling utama adalah bagi seorang generasi milenial agar Ramadan ini jauh lebih khusyuk, kurangi menggunakan HP. Ketika seseorang anak muda sekarang mampu mengurangi HP dan kemudian waktu yang biasanya dipakai untuk pegang HP, coba kemudian
kita pegang Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Satu misal, satu hari kita mengurangi menggunakan HP 5 menit saja, dan kemudian kita pakai baca Al-Quran, dapat berapa itu? Udah dapat 4 halaman. Apalagi Novi Putri ngajinya bagus, wah, bisa dihitung. Satu misal dalam satu saat 5 menit. Satu hari kemudian bisa menggunakan menyempatkan 5 menit di pagi, 5 menit di siang, 5 menit di sore, 5 menit di malam, di petang, dan 5 menit di malam. Udah ketemu berapa? 1 juz. Pasti itu. 1 bulan dihitung, maka ketemu 30 juz. Maka khatam. Artinya apa? Teori mengkhatamkan Al-Quran itu tidak rumit. Sangat tidak rumit. Sangat mudah. Ya ini, menyempatkan waktu. Apalagi sekarang katanya trennya pendidikan yang penuh dengan literasi. Literasi itu kan ada 3 unsur dasar. Pertama, membaca. Yang kedua adalah menulis. Yang ketiga adalah berpikir kritis. Loh, literasinya muncul dari mana kalau kita baca saja tidak mau? Apalagi ini bacaan yang mulia Al-Quran. Apalagi momentumnya adalah Ramadan. Maka bagi saya, menurut saya, Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kalau kemudian di luar Ramadan kita membaca Al-Qurannya 5 menit, maka Ramadan ya harus berlipat-lipat dari 5 menit. Nggak tahu Novi atau Putri gitu. Apakah kemudian ketika pegang Al-Quran 5 menit pokoknya sudah panasan kayak ngelunggoi kompor, ya saya tidak tahu. Tapi menurut saya ini saya ingin menginspirasi buat generasi muda sekarang. Kapan kita berinteraksi dengan Al-Quran kalau tidak kita mulai dari sekarang. Putri sama Novi pengen masuk di perguruan tinggi yang hebat, pengen menhebat, itu memang harus ikhtiar. Kalau kemudian kita pengen mendapatkan predikat yang hebat, ya harus ikhtiar. Ramadan itu Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan predikat yang luar biasa, dan itu tidak ada di tempat lain, yaitu predikat mutakin. Ya maka harus ikhtiar. Tidak mungkin sesuatu yang hebat itu tanpa ikhtiar. Ya, maka kemudian saya ingin menginspirasi anak-anak milenial, karena mau Ramadan adalah sesuatu yang luar biasa, maka bacalah yang luar biasa. Apa itu? Al-Quran. HP tidak biasa. Iya, HP udah biasa. Bahkan orang miskin saja punya HP. Betul. Nah, ya. Maka ada yang luar biasa, dan ini seringkali ditinggalkan oleh anak milenial, yaitu Al-Quran. Maka kemudian saya menyarankan, saya menginspirasi anak-anak muda milenial ini untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Satu misal, Putri atau Novi kemana-mana sebisa mungkin bawa Al-Quran, sehingga ketika kita sempat kita bisa buka. 5 menit ya, 5 menit. Pagi ini saya 5 menit, siang ini 5 menit, sore ini 5 menit, petang ini 5 menit, dan kemudian malam nanti 5 menit. Tidak nunggu habis tarawih. Jadi coba sempatkan 5 menit di 5 waktu. Hatam. Barangkali saya perlu, ini juga ada referensinya. Ibnu Abbas itu setiap 4 hari hatam. Masya Allah. Imam Ghazali itu setiap malam hatam. Nah ini perlu menjadi inspirasi buat kita. Mungkin enggak? Kenapa tidak? Maka kalau kemudian kita punya semangat, Ramadan itu jumlah secara umum kalau tidak 29 kan 30. Iya. Ini kita bisa kalkulasi. Di awal di bulan Ramadan ini kita rencanakan, saya besok khatam berapa kali? Ini menurut saya ya. Kita mau khatam berapa kali? Kita hitung. Kalau satu misal khatamnya cuma sekali, ya udah 5 menit di 5 waktu. Tapi kalau kemudian pengen khatam 2 kali, bagaimana caranya? Mudah. Sehari kita khatam 2 juz. Maka 1 bulan 1 Ramadan kita akan khatam sampai 2 kali. Berat Bang? Enggak. Yang berat itu mengesampingkan kemalasan kita. Iya. Wong kita pegang HP saja sehari kuat berjam-jam. Kenapa pegang Al-Quran tidak kuat? Padahal di Al-Quran banyak kemuliaan. Iya. Maka kemudian saya menyarankan, menginspirasi untuk anak-anak muda milenial untuk banyak interaksi dengan Al-Quran. Barangkali ini
perlu jadi bahan apa ya, untuk kita tiru. Saya seringkali melihat anak-anak muda yang sukses itu, mereka rata-rata setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Iya. Ini, Iya. ini karena kalau mau berinteraksi dengan Al-Quran banyak keberkahan. Ya, saya pernah mendampingi anak lomba menulis makalah Al-Quran, juara 1. Setiap harinya ternyata ya berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak kemudian dengan HP. HP itu hanya pada saat dibutuhkan saja dia baru kemudian. Ya, setiap saat dia berinteraksi dengan Al-Quran. Terakhir saya mendampingi anak-anak untuk cabang Fahmil Al-Quran itu ya mereka tiap hari ya berinteraksinya dengan Al-Quran. Ya Pak, HP juga pegang, tetapi ya seperlunya saja. Ya ini. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Musta'in sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan menginspirasi kita untuk kedepannya menghadapi Ramadan 1443 Hijriah. Kakak Novi, mari kita lanjut ke segmen yang ketiga. Yakni di akhir-akhir puasa jelang Lebaran, mungkin apa Bapak Musta'in, Bapak Syifa sudah merencanakan untuk mudik. Lagi kan ini sudah boleh mudik atas dengan syarat sudah vaksin booster ya. Iya. Iya. Bagaimana? Sudah punya rencana Bapak Syifa, Bapak Musta'in? Terima kasih, pertanyaan menarik. Bicara soal mudik, bagi saya tidak menunggu Lebaran. Karena setiap saat saya mudik, minimal saya ketemu orang tua minimal seminggu sekali. Karena pertemuan yang paling indah bagi saya adalah ketemu orang tua. Kalau ketika saya muda ketemu orang yang kita cintai itu kan rodok ndredeg-ndredeg. Aduh. Tapi bagi saya pertemuan yang paling indah adalah ketemu orang tua. Apalagi sekarang saya hanya punya seorang ibu, maka Kalau saya sebaliknya seorang ayah ya. maka bagi saya ketemu ibu itu adalah pertemuan yang luar biasa, apalagi ketemu dengan saudara-saudara yang lain, termasuk keponakan, bahkan cucu ponakan, itu adalah waktu yang saya rindukan. Ketemu teman seneng ya seneng, tapi kesenangannya tidak mampu melebihi atau menandingi ketemu orang tua. Bagi saya ini kesempatan saya untuk berbakti pada orang tua, diantaranya adalah seneng bangga ketemu orang tua. Jangankan ketika akhir Ramadan, di hari biasa ini saya harus selalu ketemu dengan orang tua, walaupun jaraknya tidak dekat. Saya ketemu orang tua, rumah saya dengan rumah orang tua jaraknya kisaran 70 kilo. Masya Allah. Tapi selalu saya sempatkan ketika, ya minimal seminggu sekali, itu minimal. Kalaupun yang lazim adalah saya hari Kamis, di samping ketemu ibu, saya ziarah kubur ke makam bapak, itu pasti. Kalaupun di hari Kamis atau misal saya ada kegiatan di luar, maka saya harus gajuli atau hari sebelumnya sudah datang. Jadi itu menjadi rutinitas saya. Nah, bagaimana ketika akhir Ramadan? Ya pasti saya pasti pulang. Ya kalau tidak pulang maka tidak hanya tetesan air mata tapi mengalir air mata. Ya karena bagi saya ketemu orang tua adalah saat yang paling luar biasa. Sangat rindu orang tua ya, betul. Bapak. Mungkin saya dianggap cengeng atau bagaimana, tetapi itulah realita dalam diri saya. Bagi saya orang tua adalah kesempatan mumpung mereka masih hidup. Ya, itu yang biasa dan yang ada dalam diri saya. Ya. Kalau Bapak Syifa, apa mau mudik ke kampung? Saya itu rumahnya desa, kalau mudik ke desa lagi. Dari desa ke desa. Oh, tapi sekarang rumahnya kota kan? Iya. Ini karena masuk kota ya. Nih, dari orang desa pengen di kota gitu ya. Oke, mudik, tetapi yang perlu kita serukan sekali lagi, Ramadan itu yang paling tepat itu didekati dengan bahasa keimanan. Bahasa keimanan itu paling tepat karena kita ngukur iman itu kan susah.
Kalau bahasanya Pak Tain yang paling mudah, iman itu kayak cinta. Iman itu kayak cinta. Siapa makhluk di muka bumi ini yang paling bisa mendefinisikan cinta? Jangankan kok Putri sama Novia, saya. Para filosof dulu kalau dalam tanda kutip menyerah untuk mendefinisikan cinta. Dalam tanda kutip. Gibran pun bingung ya. Cinta. Wow. Semakin bingung. Ya. Dan semakin bingung itulah cinta namanya. Sebelum bicara mudik ya, tentunya dari sisi pendekatan keimanan tadi, kita generasi milenial ini yang muda-mudi ini, mari kita serukan lagi karena rumusnya yang naluri yang terjadi itu masjid atau musola itu selalu mengalami kemajuan soft ya, kemajuan soft. Dari Semakin 20 sedikit. Semakin sedikit. Nah, itu kemajuan Tapi soft. mereka iktikaf, Pak. Nggih. Yang saya dapati di Kota Tuban itu seketika jam 7 malam mereka pada iktikaf Di trotoar. di RE Marta Dinata itu banyak yang iktikaf. Atau di Jalan Kepulauan Tebus. Sarung, banyak ada kopi itu atau di JT itu. JT, nggih. Ini fenomena dan ini kita punya kewajiban untuk tanda petik membina mereka agar iktikafnya digeser. Nggih. Karena yang terjadi adalah seperti di musola di masjid itu yang ada adalah yang sudah tua-tua gitu ya. Yang Betul. mudah saya cari ternyata tempatnya iktikaf pindah di RI Marta Dinata atau Jalan Tebus. Sekarang juga ada tempat baru itu di Pertigaan Seleko itu. Oh iya. Ya semoga saja Putri sama sama Novi tidak ikut jamaah mereka. Alhamdulillah tidak, Bapak. Alhamdulillah kita remaja musola ya. Remus. Remus. Masih musola. Ya, tidaknya itu mudah-mudahan kalian menjadi Mustang. Mustang kan tulisannya, Muslim yang tangguh. Amin. Muslimah yang tangguh ya. Kata muslimah tangguh. Baik, dari tadi harus kita dekati dengan pendekatan keimanan. Sama kalau keimanan kita dekati dengan bahasa cinta tadi itu. Cinta itu satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan dari cinta itu adalah pengorbanan. Nah, begini kan? Nah, sini begini. Pengorbanan. Butuh bukti. Kalau kita sudah Cintanya besar berarti pengorbanannya semakin besar. Dan anugerahnya nanti semakin besar. Besar. Ini yang susah karena kita itu kadang-kadang ditipu oleh perasaan kita sendiri. Iya. Betul. Ditipu oleh perasaan sendiri. Saya yakin kita semuanya, terutama yang muda-muda ini, Novi pakai contoh Novi aja sama Putri. Pasti kita pancangkan itu yang baik-baik, tapi kenyataannya belum tentu kok. Belum tentu, dan itu juga terjadi di diri saya. Iya. Dan ini bisa jadi di banyak orang. Semuanya pengen isi Ramadan lebih baik daripada tahun kemarin, tapi kenyataannya Betul. harus dikawal, harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan, dan itu tidak mudah. Maka di antara sholat yang paling agung pahalanya, tadi diskusi dengan Pak Tain juga ada referensinya, paling agung pahalanya itu adalah sholat subuh. Kenapa? Sholat subuh itu sangat butuh pengorbanan. Betul. Apalagi Sekali. kalau anak-anak yang males biasanya kan bangunnya kesiangan. Nanti Iya. ending-endingnya nggak sholat. Dan jangan dianggap biasa loh ya. Iya. Jangan dianggap biasa itu. Nah, kalau secara manusia biasa, dan ini artinya maksud saya katakan itu adalah alhasil jangan kita terjebak di rutinitas begitu. Rutinitas belanja, rutinitas hangout ya, hangout itu? Jalan-jalan. Oke, itu ya saya sebagai manusia, saya suka begitu. Tapi jangan terjebak. Kalau terjebak nanti yang Ramadannya justru dianggap angin lalu. Jangan sampai begitu ya. Melalui forum ini, melalui majelis ini, mari sama-sama belajar. Kemudian ketika kita sudah bisa menuntaskan Ramadan dengan pengorbanan, dengan cinta tadi, maka tahapan berikutnya kalau ada mudik, ya pasti satu paket, betul yang disampaikan Pak Tain, dalam rangka kita sebagai anak yang belajar berbakti,
kepada orang tua, bapak ibu, maka kita mudik. Nah, kita mudik. Kalau kemudian kita mudik, ya kita niat yang benar juga. Kita niat yang benar juga. Artinya jangan mudik nanti niat ingsun cari sangu gitu. Cari angpau gitu ya. Cari angpau. Ada yang tersinggung ini. THR. Ya, itu kalau anak-anak kita, anak kecil, anak TK, SD, oke Itu lah. hanya ya. seninya, Ya, Bu. Iya. ya, seninya. Tapi ya segala sesuatu butuh niat yang tepat. Seperti pasti nanti suatu saat Putri sama Novi ini punya anak ini. Iya Pak, kalau bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Aduh, kita masih memikirkan perguruan tinggi dulu. Ya, pasti. Harus. Nah, kata kunci yang ingin saya sampaikan, kalau besok anaknya Putri sama anaknya Novi kok pengen jadi anak yang berbakti, yang harus kita lakukan adalah hari ini kita sejauh mana kebaktian kita, penghormatan kita, ketaatan kita kepada ibu dan bapak. Maka suatu ketika kalau kemudian kita menginginkan anak kita besok berbakti, kita sejauh mana ukurannya kebaktian kita, ketaatan kita kepada orang tua. Mustahil kita pengen dibekteni oleh anak kita generasi besok, sementara hari ini kita melawan, melukai, menyakiti orang tua. Naudzubillah, naudzubillah. Begitu? Iya, karena kan surganya Allah adalah surganya orang tua juga. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah banyak sekali berbincang tentang Ramadan ini. Bagaimana menurut Kak Novi? Ya, sangat menginspirasi sekali. Semoga teman-teman juga sangat inspirasi dengan diskusi dari Bapak Mustain dan Bapak Syifauddin. Dan saya ingatkan lagi, mari kita tadarus pada saat bulan suci Ramadan. Karena tadarus kita itu bisa meningkatkan iman kita. Jangankan tadarus saja, melainkan sholawatlah. Perbanyaklah sholawat, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah sholawat. Maka itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi santai bersama kita di sini. Mari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.